Halo, selamat datang di Ketemu Penulis. Untuk episode kali ini, saya nggak sendiri pastinya. Saya ditemani sama salah satu penulis dari Guepedia yang sangat-sangat inspiratif banget nih. Yang menurut saya ini bukunya wajib banget buat saya ulik, buat saya ulas gitu kan. Langsung aja Mas Muhammad Muiz Raharjo, SSTP MSI. Halo Mas, selamat datang di Ketemu Penulis. Assalamualaikum Mas. Oke, salam. For your information nih kepada penonton Guepedia, Mas Muiz ini bukan hanya sebagai penulis ya Mas. Beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Program pada Bapperbitbank Kabupaten Banjarnegara. Jadi nggak heran sih buku-buku Mas Muiz ini tentang pengembangan dan penelitian itu ya Mas. Nah Mas, sebelum saya mulai lebih lanjut nih tentang dunia kepenulisan dan nantinya bakal saya bahas juga tentang buku yang Mas pernah diterbitkan di Guepedia. Saya mau nanya nih Mas, kesibukan Mas Muiz ini apa sih Mas di tengah pandemi kayak gini? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya tentu saya kan aparatur sipil negara. Kalau hari Senin sampai Jumat mulai pukul 7.30 sampai 16.00 melaksanakan tugas di pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Dan memang ketika era pandemi hadir, ya ini ujian bagi kita semua. Terkadang kita harus menyesuaikan jadwal, terutama work from home. Tapi kalau melihat tupoksi saya termasuk yang kayaknya hanya berapa kali work from home, sehingga kadang memang harus berangkat, tetapi memang disesuaikan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Di aktivitas saya itu Mas, karena saya di bidang penelitian pengembangan sejak 1 Juli 2020, tetapi memang ya di aktivitas itu kaitannya dengan ya dinas ya, tetapi banyak waktu luang sebenarnya, terutama ketika hari Sabtu, hari Ahad, atau mungkin setiap sebelum tidur, setelah sholat Isya, atau setelah sholat subuh sebelum mandi pagi. Itu kan ada aktivitas yang bagi saya, mungkin juga bagi teman-teman yang lain, bisa digunakan untuk menyalurkan ya bahasanya hobi ya, kegemaran lah. Salah satunya saya berusaha untuk mencintai, belajar, memahami dengan menulis, seperti itu. Berarti morning routine-nya Mas Muiz ini pagi-pagi menulis gitu ya Mas? Ya seringnya seperti itu, ya minimal menulis status lah di WA. Tapi secara konkretnya memang jadi menulis buku itu kan memang perlu ini ya, perlu waktu yang khusus, dan waktu pagi kan salah satu waktu yang penuh keberkahan, dan itu memang bisa lah kita jadikan sebagai salah satu waktu yang rutin untuk kita lakukan. Oke, berarti itu ini ya Mas, kayak konsisten gitu Mas, setiap hari Mas Muiz lakukan apa gimana? Apa sedang jadi ya konsisten itu kan kalau setiap hari. Kalau intinya ya dominan, bahwa dominan waktu yang sering saya gunakan itu adalah pagi. Kadang malah kalau lagi namanya ide atau semangat itu datang, misalkan sudah jam 4 selesai nih, sebelum pulang, sebelum maghrib mungkin ada yang perlu ditulis atau perlu dituangkan dalam sebuah ya tulisan, ataupun pada akhirnya nanti bisa diterbitkan dalam sebuah buku, ya itu juga seringkali ada. Yang sering seperti itu. Jadi morning routine Mas Muiz ini menulis gitu ya Mas? Ya minimal menulis WA lah. Status WA itu kayaknya hampir setiap pagi itu. Kalau nggak di-share ke grup-grup keluarga gitu ya Mas? Ya enggak, kalau status kan hanya pribadi. Kalau Mas Ahmad sendiri kan kayaknya juga rutin itu update status. Karena kan status itu ya setidaknya saya pernah mendengar salah satu nasihat, gunakanlah
sosial media ke hal-hal yang positif. Saya kira ketika semakin banyak yang mengupdate status tentang kebaikan, kebenaran, mengajak ke perubahan yang lebih, saya kira juga akan sangat positif seperti itu. Apalagi menulis buku yang saya kira itu juga bagian dari investasi, tidak hanya dunia tapi juga akhirat seperti itu. Mas, sebelum kenal Gopedia, Mas boleh ini nggak sih diceritain nih perjalanan panjang gitu ya, berarti awal kenal Mas sama Gopedia, mungkin dari teman atau mungkin dari platform sosial media, boleh diceritakan? Oke, ini menarik sekali. Saya memang harus jujur nih, mungkin belum pernah saya ceritakan secara detail. Saya menulis, mengirimkan ke Gopedia, jadi bahasanya begini, bersama kesulitan ada kemudahan. Saya pertama menulis buku tahun 2011. Menulis buku yang saya ingat betul, buku itu saya tulis dan itu pada tahap akhir sebelum saya ujian tesis, dan buku yang diterbitkan itu juga saya jadikan sebagai souvenir pada saat saya sidang tesis akhir itu. Lah, sampai 2019 saya memang tidak hanya praktis menerbitkan nulis satu buku itu. Sebenarnya saya sudah menulis banyak tentang ya terkait dengan apa yang saya minati, apa yang saya yakini, apa yang saya ingin dalami, pahami, beberapa naskah lain. Dan memang takdirnya begini, ketika saya kirimkan ke penerbit-penerbit yang ada, entah itu mungkin yang penerbit mayor, India ataupun yang lain, ada beberapa yang begini, kadang ada yang kami kirim sampai berapa minggu, sampai berapa bulan, bahkan sampai lintas tahun tidak ada jawaban, tidak ada kepastian. Kemudian juga yang sering itu kalaupun ada, tapi itu lebih baik daripada nggak dijawab. Ternyata ketika kita ngirim naskah ditolak, itu bagi saya lebih baik daripada ngirim naskah tidak ada jawaban. Digantung ya guys. Ya, Mas Ahmad sudah nikah belum nih? Masih muda Mas, belum. Nah, berarti nanti lebih baik berani melamar, nanti lebih baik ditolak daripada gitu ya. Melamar tapi tidak ada jawaban, itu kan menggantung. Lah, dari situ saya ingat betul, akhirnya di 2019 akhir menuju 2020, pada situ mau pandemi, belum sebelum Maret ya, itu saya mengirimkan salah satu naskah, dan sebenarnya itu sudah diterbitkan, hanya karena era pandemi informasinya naskah tersebut meskipun sudah diterbitkan oleh ya salah satu distributor itu tidak bisa disalurkan bahasanya. Nah, makanya ya sebenarnya sih kecewa, enggak, hanya ada beberapa naskah juga yang akhirnya tidak jadi. Nah, dari situ Allah itu menakdirkan saya, sore-sore saya ingat betul itu setelah jam kantor mau pulang, solusi untuk menyelesaikan naskah yang ditolak atau juga yang jaminan untuk diterima. Lah, disitulah saya kenal Gopedia itu. Saya langsung daftar di Gopedia kan secara online. Di situ saya yakin nggak nih. Nah, kemudian kami daftar itu, kemudian kami isi sesuai dengan yang ada, kami kirimkan naskah itu. Saya ingat ada waktu itu naskah yang pertama di Gopedia adalah terkait dengan penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan zakat infak sedekah di Indonesia. Itu yang pertama saya kirimkan itu, dan saya kira kan seperti biasa kalau naskah dikirim kan ya minimal ya 4 minggu itu sudah sangat cepat itu, atau mungkin berapa bulan. Alhamdulillah selang berapa, saya ingat betul setelah naskah dikirim lengkap dengan semuanya kelengkapannya, yang juga kelengkapannya mudah, kurang dari 1 minggu atau 2 minggu saya sudah dapat notifikasi di WA, selamat, buku Anda tentang ini telah terbit, silahkan. Saya itu ya kalau jantung jelas berdetak ya, tapi ada kebahagiaan, maksudnya kebahagiaan ini kok kayaknya menjadi penyelesaian masalah ini. Jadi terutama bagi kita yang masih belum berani untuk mengirimkan naskah ke penerbit, atau mungkin yang sudah berkali-kali mengirimkan naskah tapi ditolak oleh penerbit. Dan yang menarik kalau kami lihat di perjanjian Gopedia itu kan 5 tahun ya, kemudian
bahasanya akan selalu tersedia selama 5 tahun, dan bahasanya sepanjang punya kuota di internet, ya kan, punya pulsa, bisa nanti pesan di toko-toko online yang ada di Indonesia. Saya kira ini menjadi salah satu hal yang menarik. Setelah itu justru naskah-naskah yang dulu pernah saya coba kirimkan lagi, dan alhamdulillah kalau saya jamin itu 99% kita kirimkan naskah ke Guapedia itu insya Allah diterima. Yang 1% nggak terima apa ya bisa karena kita tidak mau ngirim itu kayaknya. Jadi itu ceritanya seperti itu, Mas Ahmad. Oke. Berarti Mas Muiz gini ya, kalau misalkan saya tarik benang merahnya. Jadi awalnya ini Mas Muiz mengirimkan naskah di beberapa penerbit, cuman digantung mungkin karena kesal juga, karena ibaratnya mending ditolak deh daripada digantung kayak gini, nggak enak ya, kan, sakit juga. Lebih baik, tapi lebih baiknya diterima kan. Nah, iya, kalau pilihannya 3 itu ya pertama ditolak tapi pasti begitu, daripada nggak ada jawaban. Langsung ketemu nih sama Guapedia ini sebagai ibaratnya apa ya, doa dari semua doa Mas Muiz mungkin gitu ya, sebagai apa ya, ibaratnya wadah juga mungkin ya buat penulis yang bingung ya bikin buku di mana gitu ya Mas mungkin. Oke Mas, berarti Mas Muiz ini awal mula nulis dari 2011 berarti Mas, bagaimana? Apa dari SMA udah mulai nulis? Ya kalau menulis kan sebenarnya kalau kita SD pun sudah menulis itu belajar menulis. Tapi memang yang dalam arti menulis yang di situ pada akhirnya jadi buku itu sebenarnya ya saya sebenarnya di 2009 sampai 2010 lah, berapa kali sebelum menerbitkan buku saya nulis. Saya kan ketua Ikatan Mahasiswa Pasca Sarjana di IP Jakarta MAPD. Nah, di situ memang ada jurnal ilmu administrasi pemerintahan daerah. Pada saat itu dari mahasiswa diberi kesempatan, saya ngirimkan salah satu tulisan, alhamdulillah dimuat di jurnal. Dari situ ada ketertarikan, dan ini ya kalau buku yang perdana itu memang ceritanya saya kan mahasiswa dulu waktu di Jakarta ketika ada Islamic Fair di Istora Senayan, jalan-jalan, kemudian di situ ternyata ada yang membuka peluang untuk menerbitkan, kayaknya Guapedia belum ada itu 2011 kayaknya ya. 2011 sebenarnya udah ada, mungkin belum terekspos aja mungkin ya Mas. Ya, belum terekspos. Ada salah satu penerbit yang akhirnya saya kirimkan dan alhamdulillah diterima. Ya, itu 2019. Sebenarnya semenjak itu sebenarnya pingin sebenarnya yaitu karena kan sebenarnya begini, apapun yang kita jalani atau yang kita ketahui, yang kita pahami kan sebenarnya bisa kita tuliskan. Dan memang sayang apabila misalkan nih perjalanan hidupnya Mas Ahmad atau apapun nanti aktivitas yang menjadi keseharian Mas Ahmad itu sayang kalau tidak tertuliskan. Dan mohon izin ya, saya mumpung ingat, setelah itu saya kemarin di 2020 ke 2021 mendirikan bersama-sama di teman-teman di Banjarnegara dan beberapa saudara yang ada, itu adanya namanya gerakan Sajami Sabu. Sajami Sabu itu ya bahasanya setiap amanah jadi apapun minimal menghasilkan satu karya buku. Dan di situ memang yang saya tawarkan begini, kepada teman-teman yang bahkan tidak teman-teman, apapun yang kita tulis ya bahasanya kalau dikirimkan ya ke Guapedia insya Allah akan diterima. Bahkan mungkin rata-rata nggak pada percaya, tapi ketika beberapa teman-teman mencoba saya provokasi tulisan-tulisan yang minimal yang sudah pernah dibuat ya, biasanya kalau teman-teman yang sudah menyelesaikan S1 atau mungkin S2 ada satu minimal tulisan yang ditulis secara serius ya, ini hasil skripsi atau penelitian atau tesis, laporan akhir atau tesis itu yang kalau di sedikit disesuaikan itu bisa dipublikasikan. Dan sayang kalau yang itu ditulis secara serius kok tidak dipublikasikan. Baru setelah itu teman-teman ketika itu dikirimkan, dimodifikasi, kemudian dikirimkan, terbit, baru terbuka untuk menulis yang lainnya. Tetapi ini Sajami Sabu kalau di kantor saya mungkin sudah ada sekitar 11-13 orang nih yang sudah menulis dan menerbitkan, dan hampir 10 lebih itu di Guapedia. Teman-teman yang lain ada mungkin juga rekan saya yang sudah pernah juga
Saya lihat di YouTube-nya Wikipedia, Dr. Bimo itu juga sama-sama, beliau sudah nulis beberapa peneliti di biologi di IPB itu dokter terbaik, lulusan terbaik tahun 2021 juga banyak menerbitkan buku juga di Wikipedia, karena di sini memang ya transparansi, kecepatan terutama yang kadang orang tidak berpikir, oh masa sih saya bisa menerbitkan buku yang ber-ISBN lagi kan, dan gratis lagi lah. Ini yang perlu kami sampaikan, gratis. Bahkan kita tidak beli buku pun kalau buku kita dibeli ya insya Allah dapat royalti kan, seperti itu. Dan covernya cantik-cantik juga itu. Berarti Mas Nus ini sebagai ini nggak sih, kalau misalkan saya lihat sebagai penggerak gitu ya, mungkin yang penggerak buat teman-teman Mas Nus untuk menjadi penulis apa gimana Mas? Kalau saya bahasanya lebih sukanya provokator lah. Provokator ketika ada teman-teman yang dia mungkin ingin menulis atau bahkan sebelumnya tidak ingin, saya provokatori untuk menulis. Ayo terbitkan. Nah setelah provokator biasanya kan saya buat grup dulu namanya grup Sajami Sapu, grup WA sekitar 80 orang apa ya sekarang ya. Nanti kalau sudah saya masukkan grup biasanya setelah itu ya di beberapa waktu saya tanyakan. Nah itu sekarang saya jadi developer, penagih. Ayo silakan kirim. Nah tugas saya hanya satu kadang Mas, bagaimana teman-teman mendaftarkan diri di Wikipedia. Kemudian setelah mendaftar, mendownload template-nya, silahkan Mas, template-nya sudah ada nih, disiapkan minimal 50 halaman, apapun Anda tulis bisa, kisah-kisah harian Anda, curhatan hati, ataupun tugas pokok fungsi yang Anda jalani, saya kira di Wikipedia insya Allah bisa semuanya. Kalau misalkan cara Mas memprovokasi buat teman-teman Mas menulis itu gimana sih Mas? Ibaratnya kayak apa ya? Ataukah menyemangati atau gimana Mas? Ya bahasa saya kan, jadi sebelum saya berani itu kan saya bahasanya harus memberi teladan. Nah, ya teladan dalam arti bahwa saya bisa buktikan bahwa apapun bisa kita tulis, bisa kita kirimkan, dan alhamdulillah bisa diterbitkan dan ber-ISBN juga. Lah, saya lebih cenderung karena saya yakin semua, misalkan saya kan komunitasnya aparatur sipil negara ya. Semua itu punya potensi itu. Bahkan mahasiswa pun kemarin ada satu juga yang dia salah satu yang lagi magang di sini, mahasiswa. Mas, saya potong nih, itu emang khusus buat ASN saja atau gimana Mas? Oh enggak, justru itu siapapun bisa. Okay. Yang masih single misalkan catatan hari jomblo misalkan ya itu juga bisa. Jadi itu mahasiswa, bahkan juga komunitas apapun, ada juga yang konten kreator juga yang dia akhirnya menerbitkan, bahkan ya istri saya juga saya provokasi, saya juga sudah menghasilkan satu buku di Wikipedia, itu hasil pengembangan dari penelitian dulu waktu S1 juga. Jadi sebenarnya komunitas ini saya hanya ingin mengajak ya bahasanya apa yang sudah pernah kita tulis atau apa yang ingin kita tulis atau gagasan-gagasan apa, karena banyak juga teman-teman yang punya inovasi misalkan terkait apa, sayang kalau tidak disebarkan melalui buku yang bisa dipelajari, dipahami dan dilaksanakan oleh yang lain, sehingga ya semangatnya seperti itu. Karena bagi saya kan tidak ada ruginya mengajak orang lain. Semakin banyak orang yang tergerak, terpanggil untuk menerbitkan hasil karyanya, itu saya semakin bahagia. Oke. Tapi untungnya gitu kan respon dari teman-teman Mas Nus ini positif dong pastinya, kayak misalkan oh ayo gitu apa ada yang ibaratnya yang apaan sih kayak menolak gitu Mas, ibaratnya ada nggak sih? Iya, itu tadi semua itu kan pasti ya tergantung, karena kadang yang menjadi alasan itu kan kesibukan nggak sempat lah ya. Memang salah satu solusinya ya tadi harus berani. Ya memang ada juga, aduh saya belum bisa Mas, mohon maaf. Itu sih bagian dari dinamika. Tetapi banyak juga yang langsung ya, kalau saya sih gini, khusus karena ada Wikipedia gampang lah. Anda punya naskah apa yang sudah pernah tulis secara serius apa, atau ingin nulis apa, silahkan. Nah saya biasanya hanya mandu, silahkanlah coba nih buka wikipedia.com, setelah itu daftar. Nah, dan insya Allah kalau sudah melihat itu sih terpanggil, tergerak. Tapi kan semuanya memang butuh proses. Kadang juga ada teman yang dia ingin sebelum dikirimkan, sebelum diterbitkan itu dia benar-benar bahasanya apa ya, perfect. Mungkin harus ada
standar khusus yang dia harus selesaikan dulu baru dikirimkan. Itu juga menurut saya juga tidak masalah karena itu bagian dari menuju ke kesempurnaan. Tetapi pada intinya ada juga yang langsung, ada juga yang mungkin belum lah. Tapi saya kira insya Allah ini ya bukan gerakan, ya gerakan, kalau dibilang gerakan lah, karena ciri-ciri kehidupan kan bergerak, kalau tidak bergerak kan berarti mati kan, seperti itu. Harapannya ini menjadi bagian dari yang bisa kita bersama-sama, dan ini juga tidak hanya di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah, ada teman-teman juga yang dari Jakarta, kemudian juga dari beberapa daerah yang lain juga bergabung, seperti itu. Oke Mas, berarti di komunitas Mas ini bukan hanya cuman orang-orang Banjarnegara saja ya Mas, berarti banyak banget ya orang luar gitu, di daerah Jakarta juga mungkin ada atau gimana? Ada, kemarin itu Mas Agus, beliau ini setelah ngobrol kemudian saya kirim link, silahkan aja terbitkan, dia dokter cinta kalau tidak salah ya, naskahnya bagus itu. Saya juga belum baca tapi judulnya ada itu yang dari Mas Agus itu. Itu dalam waktu sekitar kalau tidak salah 1 bulan tuh menghasilkan 2 buku di Wikipedia itu. Nah, cara teman-teman buat gabung gimana Mas ke komunitas Mas ini? Sebenarnya sih kalau gabung ke komunitas kan tinggal, biasanya kan saya ada event apa, saya kan alhamdulillah beberapa kali ngisi di beberapa event-event, entah itu bedah buku, entah itu webinar, sering saya promosikan itu. Nah setelah itu biasanya ada beberapa yang saya tertarik, bagaimana lah saya masukkan ke grup, kemudian saya membuat seperti ya petunjuk singkat atau pedoman teknis ringkas untuk bisa bergabung bersama-sama di komunitas. Biasanya teknisnya ada yang menghubungi atau mungkin saya ketemu, saya ajak, kemudian saya masukkan grup. Setelah itu nanti bareng-bareng bersama di situ saling support antara satu dengan yang lain. Tapi ada ini nggak sih Mas, sosial medianya gitu mungkin boleh disebutin? Ya sementara saya masih mengutamakan di grup WA saja terkait dengan ini. Oke. Mas kembali nih di topik pertama. Mas kan sebagai ASN nih, ASN yang kerjanya itu kan di luar kantor ya Mas, sering-sering melakukan observasi gitu kan, berarti ibaratnya sibuk banget nih Mas. Nah, cara Mas Muiz manage waktu antara bekerja sebagai ASN dan menulis ini gimana sih Mas? Biar lebih balance gitu. Jadi sebenarnya kalau sebelum pandemi ASN itu ada banyak, terutama kalau di tempat saya bekerja itu ada banyak momen yang bisa digunakan juga sebagai waktu-waktu menulis, dan ini juga kalau saya diskusi dengan teman-teman birokrat yang menulis juga. Contoh dulu ketika ada acara misalkan di luar kota, perjalanan dinas, dalam perjalanan atau pada saat waktu istirahat di penginapan atau waktu-waktu yang kosong itu bisa digunakan untuk juga menulis buku. Itu sebelum pandemi, karena setelah pandemi kan praktis, malah kebanyakan waktu memang kita ada di meja, kemudian juga harus mengikuti agenda acara, dan juga kadang-kala memang ya harus membuka laptop dan sering itu. Nah kalau saya pribadi begini Mas, dari saya sejujurnya membedakan 2 hal. Jadi sesuatu yang saya tulis, dan kalau saya lihat ada beberapa yang terkait dengan apa yang menurut saya harus saya pahami, terkait dengan tugas pokok fungsi. Saya sebagai bagian dari aparatur sipil negara, maka saya nulis di Wikipedia beberapa buku tentang mendalami aparatur sipil negara dari dasarnya, misalkan kita Bentar saya bahas Mas itu. Nah, itu terkait dengan undang-undang ASN. Kemudian saya juga pernah ditugaskan di pemerintahan desa, makanya banyak juga yang di Wikipedia buku tentang desa. Terkait penanggulangan kemiskinan, saya juga bagian dari sekretariat tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, saya juga nulis itu. Kalau yang itu, ya saya beranggapan ketika misalkan tidak ada waktu, tidak ada kesibukan, kemudian saya di situ mencoba memahami bahasanya itu, karena kan ada di uraian tugas pokok fungsi, menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas pokok fungsi. Disitulah kan sayang nih kalau saya hanya baca, tetapi kalau setelah saya baca, kemudian saya di situ tuliskan kembali dengan pemahaman saya, dengan penjelasan atau sedikit pemahaman yang saya miliki, sehingga harapannya ketika nanti suatu saat saya membutuhkan itu lah, dan alhamdulillah sekarang ya tinggal beli saja di Wikipedia, itu sudah ada. Jadi itu terkait dengan tugas pokok fungsi. Meskipun sering juga
meskipun itu materinya tentang pemerintahan yang juga tugas itu saya kerjakan di luar jam dinas. Tapi kalau saya kan nulis juga, saya kan juga minat terkait dengan hasanah keislaman ya. Saya juga kalau yang itu memang ya saya tidak berani menulis itu di waktu-waktu yang itu kaitannya dengan dinas karena itu sudah bagian yang berbeda. Jadi saya menulis itu ya setelah jam kantor atau ya tadi sebelum mandi, setelah sholat subuh atau mungkin malam sebelum tidur. Jadi malah itu sebenarnya kalau saya kan kalau tak bedakan naskahnya kan ada dua terkait dengan pemerintahan, yang satu terkait dengan ya keislaman, ya terkait dengan keyakinan ya. Jadi saya berusaha untuk belajar dua-duanya. Dan memang sih sebenarnya waktu itu sebenarnya begini, waktu kalau semakin luang itu memang kadang malah semakin kita lalai. Jadi saya ada guyonan dengan teman-teman begini. Kadang itu kita lebih baik bingung banyak yang kita kerjakan daripada kita bingung tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Itu yang sering saya sampaikan karena ketika ada waktu yang luang kadang malah kita banyak aktivitas yang memang terlalaikan. Tapi intinya sih tadilah keterpanggilan untuk kita menulis karena kan begini, menulis itu memang mungkin butuh waktu beberapa lama, tapi setelah kita selesaikan kemudian kita kirimkan menjadi sebuah naskah kemudian diterbitkan, kayaknya waktu yang lama kita gunakan tidak sebanding dengan manfaat yang insya Allah bisa didapatkan. Karena ada juga yang mungkin para penulis-penulis yang sudah luar biasa, nggak usah khawatir siapapun nggak usah khawatir tidak akan ada yang membaca. Yang penting kita tuliskan saja. Karena tugas kita kan seperti itu, menulis. Dan bagi saya ada kebahagiaan tersendiri ketika saya sudah berhasil menulis atau menerbitkan sebuah buku. Dan bagi saya begini, apapun aktivitasnya, insya Allah bisa saya bukukan. Maksudnya, contoh kemarin buku terakhir saya tentang kompilasi inovasi pelayanan publik di Kabupaten Banjarnegara. Nah, itu ada 9 ASN di Kabupaten Banjarnegara yang ikut ajang inovasi di tingkat Kemenpan, dan salah satunya juga yang ini tak naikkan, ini birokrat merdeka saja bisa Bu tadi satu amanah jabatan minimal 1 buku baru ini. Nah, di situ kan ada uraian, ada penjelasan, ada manfaat yang bisa didapatkan. Saya gabung dengan teman-teman ini 8 dengan 9 dengan saya kompilasi naskahnya makanya kami nulis bersama, jadilah buku itu membuktikan bahwa apapun sebenarnya bisa kita tuliskan. Bahkan ekstrimnya nih kalau di Wikipedia kalau minimal ya sebenarnya 50 hari 1 buku, 1 hari 1 halaman misalkan. Nah, karena kan kalau tak lihat minimal 50 halaman itu kalau di Wikipedia, kalau kurang dari 50 halaman dikembalikan itu. Tantangannya itu sebenarnya kalau di Wikipedia itu. Ya, berarti one day one chapter ya misalnya gitu. 1 hari 1 bab, satu paragraf gitu mungkin. Ya bisa seperti itu. Nah Mas, tadi kan Mas sudah cerita banyak juga nih tentang menulis. Nah, menurut Mas Muiz nih, menulis itu sebagai kewajiban, apakah terpaksaan Mas? Kalau menurut pribadi dari Mas Muiz ini? Ya, kalau keterpaksaan dulu waktu menyelesaikan laporan akhir dan tesis itu keterpaksaan. Maksudnya keterpaksaan itu kan memang kebutuhan kita ya. Tetapi setelah kesini ya tadi kita kan banyak lah, makanya yang sebenarnya yang ya kesini dan selalu juga saya ingatkan kepada diri saya maupun juga teman-teman, mari kita luruskan niat. Jadi tadi kita menulislah karena Allah, dan kita juga kan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, ikatlah ilmu dengan tulisan. Bagi saya terjemahkan bahwa ya mari kita ikat ilmu yang pernah kita dapatkan atau yang kita pahami atau yang kita inginkan kita paham dengan menulis. Dengan kita menuliskan, dan tidak hanya sampai situ, sekarang bisa kita kirimkan dan insya Allah bisa kita terbitkan menjadi buku. Sehingga saya kira kalau sekarang bagi saya itu menulis itu bagian dari kebahagiaan yang kalau ya kadang malah jujur ya,
seringkali ketika mungkin ya bukan penat, ada tingkat stres yang tinggi dengan pekerjaan. Nah, ketika di rumah, salah satu cara saya untuk melupakan itu semua dengan menulis. Kadang seperti itu. Itu menulis apa aja, Mas? Tapi yang jelas saya tidak ingin dengan menulis jadi stres. Tidak, itu bahaya itu. Karena kalau kita menulis jadi stres kan ya sama saja kita ya tersesat lah ke jalan yang salah. Kita pinginnya itu tersesat ke jalan yang benar. Maksudnya apa? Kita sudah terlanjur nih tersesat dengan suka menulis, ya setelah itu menulis terus. Dan saya kira tidak ada ruginya apa yang kita tulis itu nanti ya kita terbitkan. Jadi kalau saya lihat nih besar juga minat Mas Muiz ini dalam dunia kepenulisan gitu ya, Mas. Mungkin sebelumnya ada dorongan dari faktor internal atau eksternal misalnya yang membuat Mas Muiz menjadi seperti ini gitu. Bagaimana? Yang jelas sih kan semua yang terjadi kalau bagi keyakinan saya itu kan tidak ada yang kebetulan. Ya. Semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz begitu ya, termasuk Mas Ahmad menghubungi saya, kemudian sekarang kita seperti termasuk jodohnya Mas Ahmad juga insya Allah sudah dicatat. Belum lahir mungkin ya. Dicatat. Bisa iya, bisa tidak, bisa itu gantung Mas Ahmad nih mau merubahnya atau tidak, ikhtiar kan seperti itu. Jadi bagi saya ya ini menjadi sebuah bagian dari perjalanan, dan banyak juga teman yang lebih senior yang mungkin lebih sejujurnya kalau dari kualitas tulisan saya harus akui, menurut saya masih sangat jauh dibandingkan teman-teman yang lebih senior, yang lebih ahli begitu. Tetapi setidaknya saya ingin menularkan semangat ini kepada siapapun, bahwa marilah bersama-sama setidaknya ya dalam hidup ini kita bisa menuliskan apa yang tadi yang ingin kita tuliskan, dan bagus juga kalau bisa misalkan kita terbitkan dalam sebuah buku yang bisa dinikmati tidak hanya oleh kita tapi oleh orang yang lain. Jadi perjalanan menulisnya saya kira sesuatu yang sudah menjadi bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala, dan saya kira kita kan harus berprasangka positif begitu. Jadi dengan menulis ya alhamdulillah jadi banyak teman. Setidaknya saya sekarang punya nomor WA Mas Ahmad ya. Iya. Tambah lagi nambah relasi ya. Ya minimal mungkin setiap pagi mungkin ada tambahan status WA yang bisa dilihat Mas Ahmad statusnya apa nih, ya kan seperti itu. Jadi ya ada yang bilang 1.000 teman itu kurang gitu. Ya, satu musuh itu sangat banyak begitu. Ya, jadi memang ini mungkin bagian dari skenario, dan saya insya Allah berprasangka baiklah bahwa ini harapannya ini menjadi semangat bersama untuk menuju kebaikan dengan menjaga kebenaran seperti itu. Mas tuh ibaratnya kayak senang banget nih untuk menulis, kan pasti dong pernah dong merasakan kayak misalkan jenuh, terus kayak benar-benar pusing gitu, mumet gitu. Cara Mas menaikkan moodnya Mas gimana sih biar tetap menulis gitu? Jadi kalau jenuh itu lah saya gini ya, memang di satu sisi sebenarnya di tengah kesibukan saya, ketika jenuh dengan kesibukan dalam arti di kantor di rumah saya kan menulis. Tapi ketika menulis terlalu lama pun ya ada kalanya memang jenuh lah. Dan memang tantangannya, dan itu juga menjadi peringatan ketika saya lebih banyak meluangkan waktu menulis, terutama dengan keluarga, anak istri juga, itu menurut saya juga harus diatur. Maksudnya diatur begini, ya otomatis ketika sudah mulai jenuh, dan saya kalau sudah jenuh saya pasti tidak akan melanjutkan menulis, akan saya simpan, kemudian saya tutup, ya saya melakukan aktivitas lain yang di situ akan melupakan semua yang sedang saya lakukan. Tapi saya upayakan tidak ada kejenuhan, karena kalau ada kejenuhan kan khawatirnya juga nanti menjadi sebaliknya, saya malah jadi benci kan begitu. Nah memang gini Mas, banyak sekali dalam suatu ya kadang sebelum tidur misalkan buku apa yang memang perlu saya tulis ya, ini menarik, banyak sebenarnya. Saya ada di catatan WA saya, di catatan HP saya itu list judul-judul buku yang harapannya akan saya
tulis dan terbitkan insya Allah suatu saat nanti. Banyak sebenarnya, hanya memang saya ingat pesan beberapa penulis senior itu, dari banyak buku itu kalau ingin segera terbit itu misalkan dari 9 ya sudah, yang 8 tutup dulu, yang 1 segera untuk selesaikan. Jadi itu, dan memang cara menghilangkan kejenuhan kalau saya berhenti dulu lah, maksudnya berhenti ya, jangan sampai kita malah terforsir seperti itu. Jadi yang menulis itu memang memerlukan bahasanya apa ya, chemistry waktu begitu. Wah ini pas ini, berarti kita yang jelas ketika azan udah berhenti itu pasti itu. Sholat dulu. Iya, kalau enggak malah nanti ada saja bisa nanti malah yang sudah hampir selesai tiba-tiba hilang atau apa itu, karena memang kalau sudah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kita harus melupakan yang lainnya karena Allah Maha Besar kan, seperti itu. Oke. Mas nih. Berarti di tengah-tengah kesibukan Mas tetap apa ya? Tetap melakukan dia melakukan menulis gitu ibaratnya, tetap melakukan menulis, dan itu konteksnya jadi nggak sih Mas, kayak ibaratnya harus gitu ibaratnya, kalau misalkan Mas nggak nulis sehari itu kayak misalkan kayak nggak makan, kayak lapar gitu, apa gimana? Ya minimal saya harus akui, nggak menulis di WA itu kayaknya sudah seperti nikotin ya, kita ketagihan itu. Ya minimal di WA lah ya, tapi memang saya ya ingin ya begini sebenarnya pinginnya, bahwa kalau tadi kan setiap amanah jabatan apa minimal 1 buku lah, pinginnya saya memang apapun perjalanan ya, entah itu di dalam tugas pokok fungsi saya sebagai ASN ataupun saya sebagai seorang muslim atau juga saya sebagai bagian dari manusia, itu pinginnya ya apa-apa bisa saya tuliskan lah begitu. Dan saya juga berharap ini juga nanti akan menjadi bagian dari gerakan literasi ya di Indonesia ini, ya ini semakin suka membaca, semakin suka menulis, karena kita sebenarnya kan tingkat minat bacanya tidak kurang Mas. Ya buktinya apa? Yang baca Facebook, membaca WA itu kalau di survei Indonesia luar biasa. Tinggal sebenarnya masalahnya yang kita baca itu apa? Gitu. Nah dari yang setelah kita baca itu ada nggak yang kita coba sarikan untuk menjadi sebuah pengetahuan yang bisa dibagikan ke yang lain. Itu mungkin esensi dari literasi kan seperti itu. Oke. Ya saya sampai sekarang ya pengennya ya tidak berhenti, terus begitu. Dan saya ada nih kemarin hampir sebenarnya naskah tentang sudah mau saya kirimkan ke Guepedia, tentang saya akan beri judul itu apa ya, catatan 1442 Hijriah. Jadi memang di tahun kemarin itu kan banyak hal yang memang ya bagi saya sebagai seorang muslim itu ada hal-hal yang baru yang sayang nih kalau tidak saya bukukan. Sebenarnya sudah siap kirim, sudah saya susun, tetapi menunggu Idul Adha. Karena kan kemarin baru pertama kali dalam hidup ketika Idul Fitri saya ditunjuk oleh ya di perumahan muslim, warga muslim untuk menjadi khotib lah. Saya membuat naskah khutbah, kemudian saya juga beberapa kali diminta untuk bersama-sama mengkaji sebuah kitab hadis, yang buku-buku para ulama-ulama terdahulu, yang saya kira itu sayang nih kalau tidak saya cantumkan. Kemudian juga pernah diundang di salah satu instansi vertikal untuk memberi ya semangat, ya bukan mengguru ya, semangat untuk belajar bersama terkait dengan pemerintahan maupun keislaman, sehingga materi-materi yang saya buat sudah saya kompilasikan, memang tinggal finishing. Ini karena kemungkinan kan Idul Adha kayaknya kalau melihat dari surat edaran Menteri Agama tidak ada khutbah, tidak ada itu sholat Idul Adha secara bersama-sama kemungkinan. Tapi sih semoga menjelang tanggal 20 ada perubahan, sehingga kemungkinan semoga bisa. Tapi kalaupun enggak ya kita harus berprasangka baik ya Mas, karena bersama kesulitan pandemi insya Allah ada kemudahan yang Allah berikan.
Karena dulu mungkin nggak ada, saya pribadi nggak tahu di masalah jam seperti ini. Tapi sekarang yang dekat itu terasa, yang jauh bisa terasa dekat, bahkan yang dekat jadi bisa terasa jauh itu. Terutama kalau Anda dengan saudara kumpul pegang HP sendiri-sendiri lah, dia kan dekat tapi terasa jauh itu. Iya betul sih. Kalau misalkan lagi nongkrong nih, anak-anak nongkrong kan, orang mah kan pada ngobrol. Ini ada juga yang main handphone, yang main game gitu kan. Mas, kalau misalkan tantangan besar nih dalam Mas Muiz dalam dunia kepenulisan, ibaratnya pernah nggak sih Mas kayak ngerasain titik terendah Mas gitu? Ya titik terendah dulu ketika ditolak, bukan ditolak sih mending lah ya, ada kepastian. Digantung. Iya, digantung itu. Nanti hati-hati ya Mas ya. Kalau nanti melamar, ya paling cantumkan mungkin di dalam entah WA, entah surat lamaran. Kalau 2 minggu nggak dijawab, maka saya akan pilih yang lain kan, gitu kan. Karena laki-laki kan boleh memilih kan, tapi siap ditolak kan begitu. Kalau perempuan kan boleh menolak. Kalau menurut saya sih kalau di dalam dunia kepenulisan, ya di awal-awal dulu ketika mengirimkan tidak diterima itu menurut saya bagian dari sesuatu yang maksudnya seperti mengkanter, kok nggak ya, seolah-olah itu kayaknya memang mematahkan semangat itu. Karena kita pahami bahwa memang beberapa penerbit yang mereka memang bisa kita pahami, setelah kesini saya bisa pahami karena mereka ada sesuatu yang memang harus dihitung atau secara ya bisnisnya juga harus disesuaikan kan, seperti itu. Mungkin hal-hal lain juga ada, tetapi menurut saya itu. Tetapi yang kesininya ya memang tantangannya ya ketika tidak ingat menulis begitu. Kadang kan gini, memang di beberapa kesibukan pada akhirnya ini saya kok belum nulis lagi nih. Nah itu juga kadang menjadi hal yang bahasanya kalau saya ingat itu bersyukur juga sebenarnya, ya berarti saya harus meluangkan waktu lagi. Dan yang jelas menulis itu bagi saya yang buktinya sebenarnya kalau bisa kita kumpulkan catatan status WA kita itu kan sudah bisa jadi buku kalau di Wikipedia itu. Hanya saya nggak tahu itu apakah di story-nya bisa kita kumpulkan, karena menarik juga, termasuk tulisan-tulisan kita di Facebook itu status yang kita cantumkan sebenarnya kalau dikompilasikan menarik itu, dan ketika nanti kita baca ketawa sendiri kan seperti itu. Kalau misalkan Mas kan pernah digantung juga nih sama penerbit lain, pernah nggak sih Mas kayak ngerasa pasrah, kayak nyerah aja ibaratnya, udah deh kayaknya stop sampai di sini gitu Mas, pernah nggak sih Mas? Ya stop dah sampai di sini, nggak ngirimkan ke penerbit itu lagi. Ya itu kan mungkin dulu lah. Dan memang tapi kesininya kan memang dengan sudah banyak menulis, kemudian juga ada beberapa juga yang saya tawarkan. Ya tetap saya kan di samping Wikipedia saya harus jujur juga, ada juga yang tetap saya tawarkan ke beberapa penerbit ya, bahasanya yang konvensional ya, yang bahasanya ya, dia nanti akan dijual di toko-toko buku. Itu juga ya alhamdulillah sudah ada banyak beberapa juga yang sudah diterima. Tapi memang tapi menurut saya tadi lah prinsip kepastian sih sebenarnya. Masalah ditolak belum diterima itu menurut saya lebih membahagiakan daripada tadi tidak ada kepastian. Tapi kalau bagi Wikipedia itu saya kalau sekarang malah ekspektasinya begini, sebelum pandemi Wikipedia bisa misalnya kurang dari 4 hari. Kalau sekarang kan kalau tak lihat juga kemarin kalau nggak salah di ISBN yang mengelola ISBN di Perpusnas sebagian 50% lah Pak ya, kita doakan juga supaya pulih terpapar COVID kan. Itu juga mungkin bisa dimaklumi karena proses penyusunan ISBN juga menjadi bagian yang menentukan kalau saat sekarang ini. Dan saya kira saya pinginnya memang ya terutama yang gerakan ini Sajami Sabu ini bisa terus nanti akan ya perlahan-lahan saya ajak teman-teman semuanya, dan kalau tak hitung mungkin karya para yang bergabung di Sajami Sabu kalau tak hitung yang di Wikipedia itu mungkin lebih dari 40 atau ya mungkin hampir ya sekitar 40 lebih lah, hampir 50. Jadi mungkin target saya sebenarnya nanti ketika teman-teman sudah semuanya, karena siapapun apapun bisa
menulis dan bisa diterbitkan. Oke, Yang penting ya mau mengirimkan, kan seperti itu. Mas tadi ini biasa wishlist di tahun 2021 ini, kayak misalkan di tahun ini pengen menerbitkan sebuah buku tentang bergenre apa gitu Mas, ada nggak sih? Kalau saya sejujurnya kan hanya 2 sebenarnya Mas kalau nulis buku. Bagi saya ya kalau tidak pemerintahan ya keislaman, kan seperti itu. Ya karena Mungkin prinsipnya begini. Saya itu sebagai seorang aparat pemerintah ya pingin semakin memahami apa-apa yang menjadi kewajiban dari seorang aparat pemerintah. Okay. Banyak hal sebenarnya, apalagi misalnya saya pemerintahan daerah, pemerintah desa atau skup yang lain. Nah, yang kedua, saya sebagai bagian dari sebagai seorang muslim juga pingin banyak hal. Kalau kita lihat misalkan, kita kan banyak nih kitab-kitab para pendahulu yang memang di situ banyak. Semakin kita membaca itu sebenarnya kita kan semakin merasa semakin merasa bodoh begitu, karena ternyata banyak hal-hal yang ketika kita baca ternyata banyak yang sebenarnya lebih banyak yang kita tidak tahu. Nah, di situ saya pengen itu sedikit demi sedikit bisa nanti ya setidaknya minimal bagi diri saya, keluarga, dan harapannya juga maksimalnya juga nanti bisa menjadi bagian dari amal jariah melalui tulisan itu. Jadi saya ya cuma itu sebenarnya. Kalau tidak pemerintahan ya berarti keislaman. Karena kan sesuatu yang ingin kita, kan begini, kalau ini resep lah ya. Menurut saya tulislah yang paling Anda ingin paling Anda minati. Minati. Ya, dan kuasai. Atau bahkan kalau saya memberanikan diri, tulislah yang mungkin awalnya Anda tidak paham, tapi dengan cara Anda menuliskan kembali, kemudian membaca berkali-kali dengan kita kan ada kaidah-kaidah dalam menulis itu, saya kira itu juga bisa menjadi hal yang menarik, karena ilmu pengetahuan di jagat raya bumi ini kan sangat luas, dan disinilah makanya kan itu tadi ilmu kan ibarat, kalau Imam Syafi'i kan menyampaikan itu, ilmu kan ibarat hewan buruan, maka cara mengikatnya adalah dengan menulis tadi, sehingga memang saya kira itu bagian dari sebuah semangat untuk semakin bermanfaat, minimal bagi diri kita sendiri, ya syukur-syukur bagi yang lain. Oke Mas, kayaknya kita masuk deh ke segmen kita bahas buku yang Mas pernah terbitkan nih di Gopedia. Kan jumlahnya yang mana ini? Ada banyak nih Mas, kan ada 28 naskah nih. Cuman kalau misalkan kita bahas semua mungkin sampai 5 jam mungkin Mas, sebentar kita ngobrolnya. Ini ada mana ya mau? Ada satu buku nih Mas yang saya paling interest gitu, yang berjudul Memahami Aparatur Sipil Negara dari Dasarnya. Nah, pertanyaan pertama ini pertanyaan paling mendasar sih Mas, yang paling basic banget. Mungkin orang-orang awam juga pada keliru ya Mas. Perbedaan PNS dan ASN itu apa sih Mas? Apa mungkin ini dua istilah berbeda? Apa gimana sih? Ya ini, jadi kenapa saya menulis ini sebenarnya kan ada satu juga buku memahami setelah ini kan saya nulis terkait ini ada 2 buku yang saya tulis. Yang satu memahami aparatur sipil negara dari dasarnya, kemudian yang kedua mendalami pegawai negeri sipil dari peraturannya. Nah, kalau ini memang mungkin dulu kan istilah PNS itu kan ya dulu sudah terlanjur kenal. Kadang orang PNS ya ASN, padahal kalau kita lihat di Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara itu kan sudah dijelaskan bahwa ASN itu kan profesi bagi pegawai negeri sipil atau PNS, dan ini istilah yang baru ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, nah, yang bekerja pada instansi pemerintah. Jadi itu sebenarnya bahwa ASN itu terdiri dari 2. Itu sudah ada sebenarnya undang-undang tadi. Undang-undang itu kan kalau di dalam ketentuannya bahwa ketika sudah ditetapkan diundangkan dianggap bahwa semua warga Indonesia tahu, tapi prakteknya kalau tidak membaca kan tidak tahu. Jadi memang buku ini saya ingin menggali, memahamkan minimal diri saya tentang undang-undang ASN inilah. Di situ bedanya tadi ya, bahwa ASN itu karena ASN itu isinya ya PNS dan PPPK atau lebih mudahnya P3K ya. Nah,
bedanya bahwa pegawai negeri sipil itu adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Tapi sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah warga negara yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Lah, saya memang di sini inginnya memang ya tadi dari dasarnya kita tahu bahwa ada perbedaan antara PNS dengan ASN, meskipun banyak persamaannya kan. Soalnya kan orang-orang awam susah banget ya cara ngebedain ASN dan PNS. Soalnya kan PNS ini zaman dulu kan, zaman masih Orba gitu kan, namanya masih PNS gitu kan. Nah, terus kan ASN, orang-orang pasti mikirnya aparatur kan lebih ke militer mas. Jadi orang-orang mikirnya ini mungkin polisi atau TNI itu mungkin aparat gitu kan. Padahal kan luas juga kan ASN, mungkin ada guru juga. Iya, yang dua itu. Ya, memang tadi kita harus akui Indonesia itu bagi saya kan negeri regulasi. Ya, kita harus jujur itu. Banyak sekali, bahkan mungkin ribuan peraturan perundang-undangan yang memang harus mungkin harus ada ya. Kemudian tidak hanya itu juga sebenarnya kan harus dipahami, harus belajar, harus diterapkan. Lah memang yang memang intinya simpelnya beginilah. Nanti secara lengkap bisa mungkin dilihat di buku saya itu. Tetapi perbedaan yang bisa saya sebutkan bahwa kalau PNS ya bahasa mudahnya bahwa dia nanti setelah selesai sebagai PNS akan mendapatkan hak pensiun, begitu. Tapi kalau P3K sama setelah selesai karena perjanjian kerja kan maksimal 5 tahun, nanti bisa dipanjang lagi kan seperti itu. Lah itu setelah selesai tidak dapat pensiun. Itu di antara perbedaan dari PNS dengan P3K seperti itu. Tapi selama dia dari usia aktif mulai diangkat sampai dengan selesai, kalau PNS mungkin ada yang 58, ada yang 60, kalau P3K nanti kan tetap 5 tahunan tapi berakhir nanti di 60, setelah 60 kan sudah nggak bisa lagi. Itu juga hak-hak yang lainnya sama, hanya yang membedakan secara mudahnya seperti itulah, sehingga memang ya ini bagian dari dinamika kebijakan pemerintah yang memang ya bahasanya harus dipahami. Ya saya kan lucu kalau saya sebagai ASN, sebagai PNS tidak memahami undang-undang ini. Ini kalau kita buka di dalam undang-undangnya, tebalnya itu kan 105 halaman itu luar biasa. Yang ya ini sekarang juga mungkin lagi dalam proses itu ya, dalam proses perubahan. Nah ini juga saya mungkin ya bukan guyon, tapi bisa jadi ada yang belum baca sudah dirubah ya. Kan sayang itu yang terdiri dari 100, kalau tidak ada 141 pasal itu, ini kayaknya juga masuk di dalam perubahan undang-undang ASN. Tapi ya nggak masalah lah, nanti kalau berubah lagi ya nanti buku itu mungkin saya terbitkan dengan cetak revisi begitu ya, kita bahas lagi penjelasan uriannya seperti itu. Berarti buku Mas Muiz yang berjudul tadi apa? Memahami aparatur sipil negara dari dasarnya ini sangat-sangat recommended ya buat anak-anak milenial sih, buat kaum milenial yang ingin coba masuk ke pemerintahan gitu, ke pemerintahan. Mas kalau kalau misalkan saya baca juga nih dari buku Mas Muiz, kan jabatan ASN ini terdiri atas jabatan administrasi, fungsional, dan pimpinan tinggi. Nah, yang dibolehi diisi oleh jabatan tersebut apa aja sih? Jadi menarik ini. Yang pertama, jadi ini kalau saya sarankan ya tidak hanya disarankan kepada para ASN juga, tetapi juga bisa untuk para calon yang ingin mengikuti. Sekarang kan ini mau ada seleksi, sudah dibuka nih, seleksi ASN baik itu PNS maupun P3K. Jadi saya kira ini
penting untuk dimiliki karena di situ ada penjelasan-penjelasannya, dan memang terkait dengan jabatan-jabatan administrator, pengawas maupun pelaksana tadi, ini juga dinamiknya sangat ini ya. Ini kemarin nanti akan ada penyesuaian lagi, ada beberapa, kalau bahasanya kemarin kan akan ada penyederhanaan birokrasi. Jadi kemungkinan sebagian besar nanti akan jabatan yang ya kalau dulu kan eselon 4 itu nanti akan sekarang menjadi fungsional semua, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, terkait dengan jabatan-jabatan yang memang tadi sudah dijelaskan di dalam undang-undang ini, memang ada persyaratan-persyaratan khusus, terutama ketika kaitannya pengisian jabatan pimpinan tinggi. Kalau di sini kan pimpinan tinggi itu kan ya bahasanya di kami adalah kepala-kepala dinas atau eselon 2. Di situ memang harus melalui tahapan. Kalau dulu sebelum adanya undang-undang ASN ini kan terserah nih kepala daerah. Kalau sekarang harus melalui seleksi, dan di situ nanti ya di seleksi itu ya panitia seleksi di sini minimal ada 3 calon yang diberikan rekomendasi hasil seleksi, yang minimal 3 yang berarti kan calonnya lebih dari 3 kan, seperti itu. Nanti diserahkan ke kepala daerah, dan seleksinya juga ada banyak tahapan yang harus dilakukan, sehingga nanti kepala daerah dari hasil seleksi itu memilih di antara yang ada. Lah, terkait dengan persyaratan ya sebenarnya banyak, dan juga sudah disebutkan. Misalkan kalau yang jabatan pimpinan tinggi itu di situ memang salah satunya yang selain golongan, misalkan golongan minimal 4A, kemudian ada yang harus wajib memiliki diklat kepemimpinan, nanti diklat PIM, itu PIM 3 itu juga menjadi bagian yang memang harus disyaratkan. Dan di Undang-Undang ASN ini memang sudah ada bahasanya sekarang tidak serta-merta kepala daerah itu menunjuk, oh saya suka ini saya tunjuk, tidak, tapi harus ada tadi seleksi jabatan yang memang harus dijalani, sehingga ya bahasanya bisa hanya menjadi tantangannya begini sekarang. Kalau seleksi jabatan, kalau orang yang berpotensi tidak tertarik untuk ikut seleksi lah, itu sebenarnya menjadi hal yang aneh juga itu kan. Karena kan ada juga mungkin yang potensial tapi tidak mau ikut. Meskipun sedikit lah ya, tapi itu juga menjadi hal yang menarik. Mas, kan di zaman sekarang ini banyak banget nih. Ibaratnya kaum milenial, kaum Z juga nih yang banyak banget pengen jadi PNS, atau jadi ASN. Nah, pandangan Mas Nulis ini apa sih? Gimana sih pandangan Mas Nulis terhadap ASN muda ini? Jadi ya sejujurnya begini, saya harus menilai diri saya beginilah. Jujur ya, jadi seorang PNS lah ya. Kalau ASN kan ada P3K, ada PNS lah. Oke, menjadi dua-duanya. Ya kalau saya pribadi sih, ya sejujurnya saya menjadi PNS kan bagian dari ikhtiar saya untuk menafkahi keluarga saya kan, seperti itu. Karena bekerja kan kewajiban lah, saya bekerja untuk pemerintah dengan menjadi PNS. Dan saya kira tidak salah para kaum milenial ingin menjadi seperti itu. Di samping itu juga mungkin sambil kita bekerja, disitulah sebenarnya kesempatan kita untuk bahasanya ya, bahasa kerennya itu ya berbakti begitu kepada bangsa dan negara. Tapi bahasa saya peluang kita untuk mencuri pahala di dalam pekerjaan kita. Nah, misalkan begini nih, saya nih misalkan di bidang perencanaan, karena kan menurut para ulama atau Rasulullah juga bersabda, semua kan tergantung niat nih. Amalan dunia kalau kita niatkan untuk akhirat, insya Allah bisa kita dapat pahalanya. Misalkan saya bekerja untuk dapat ya gaji, jelas ya di awal saya dapat gaji, kemudian saya halalkan dengan bekerja, saya menafkahi istri dengan gaji, itu sudah dapat pahala. Nah, kemudian di dalam pekerjaan misalkan saya merencanakan program yang terkait itu untuk kemaslahatan masyarakat, misalkan di Banjarnegara ada, kita rencanakan ini mungkin jalan di Kabupaten Banjar dalam kondisi rusak, kita rencanakan program pembangunan jalan. Kalau kita niatkan nih bahwa setiap jalan yang nanti dibangun melalui bagian dari ya meskipun sedikit peran kita, tapi kita niatkan itu untuk rakyat, saya kira
itu menjadi bagian dari amal jariah kita. Jadi ketika terbangun, dilalui oleh warga masyarakat, bermanfaat, saya kira itu juga menjadi peluang besar. Dan saya kira sejujurnya kan hanya memang tantangannya begini, dan ini juga menjadi pengingat bagi saya, sebagai menjadi seorang PNS itu kan sebenarnya satu kuncinya. Kalau mau bersyukur, insya Allah juga akan Allah berikan balasan yang lebih baik atau nikmat yang lebih baik. Tapi yang menjadi bahaya, dan semoga saya mohon doanya juga ya, tidak menjadi bagian ini, yang tidak mau bersyukur. Maksudnya gini, tantangannya PNS mungkin dengan yang lain kan, ya saya harus jujur ini, kalau di luar PNS kan dia harus bekerja, kalau dia tidak secara bekerja terus dia nggak akan dapat nih, misalkan pedagang nih, dia nggak akan dapat nih. Tapi kalau PNS, dia yang penting masuk, dapat gaji di awal, itu kan sebenarnya nggak akan ketahuan begitu. Hanya jadi masalahnya kan sekarang begini, semua, kalau saya mencoba memahami terkait dengan masalah amanah waktu ini, misalkan saya masuk jam 7.30 sampai 16.00 kan nanti akan ditanya, bahkan saya juga kadang takut juga nih ketika ingat masalah ini, bahwa waktu jam dinas saya yang misalkan saya gunakan untuk chat secara pribadi dengan istri misalkan, itu saya kira juga hal yang perlu dievaluasi. Mungkin caranya ya, kalau bagi saya kadang ada beberapa waktu saya lebihkan nih jamnya, supaya mungkin ada waktu-waktu yang memang ada pekerjaan yang belum selesai. Tapi memang tantangannya itu, bahwa PNS memang ya mindset dari dulu kan, cenderung memang bukan cenderung, ada oknum lah 1-2 yang memang mungkin ya belum diberikan semangat. Dan di situ sebenarnya tantangannya di situ, karena kalau semua PNS ya ASN bisa melaksanakan tugas dengan baik, saya kira juga pemerintah juga akan sangat terbantu. Dan memang kalau ekstrimnya nih, mungkin suatu saat kebutuhan akan PNS akan semakin berkurang. Saya kira juga itu menjadi tantangan, dan itu juga akan menjadi tantangan tidak hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi para PNS. Karena dengan era saat sekarang ini akan semakin kelihatan siapa harusnya mengerjakan apa, dan disitulah mungkin akan semakin minimalis begitu. Dan idealnya sih memang minim struktur, maksudnya sedikit PNS tapi banyak fungsinya, karena sejujurnya kan sampai hari ini belanja pemerintah salah satu belanja yang besar pegawai, sehingga memang itu menjadi tantangan. Dan saya kira, dan mohon doanya ini kepada Mas Ahmad ataupun siapapun yang mendengarkan, juga kami yang diberi amanah sebagai PNS dapat menjalankan amanah dengan baik seperti itu. Oke Mas, mungkin yang terakhir nih, pertanyaan pamungkas saya ini, mungkin ada yang mau Mas sampaikan ya, yang dari tadi belum saya tanyakan, yang belum saya sentuh juga Mas ke penonton Gopedia gitu, tentang dunia penulisan, atau mungkin tentang buku Mas ini, tentang ASN sendiri ini. Oke, jadi yang jelas beginilah, ya tidak hanya PNS sebenarnya. Jadi siapapun kita kan, yang jelas Allah itu kan sudah menakdirkan kita, insya Allah dalam takdir yang sebaik-baiknya, dalam arti bahwa kita harus mensyukurinya dengan melakukan bahasanya ya tadi jelas ya, kalau melaksanakan perintah dengan bertakwa, menjalankan perintah menjalankan itu jelas. Tapi selain itu juga salah satu bentuk yang memang perlu kita, ini saya kaitkan dengan kaitannya menulis. Mari saya mengajak semuanya bersama-sama dengan semua potensi kita, ya bukan sih mengabadikan, tapi setidaknya kita pernah mencatatkan. Dan itu kembali juga harus nanti kita luruskan niat kita akan berbagi akan kebaikan, ataupun akan inspirasi kepada yang lain. Karena pemahaman, pengetahuan yang baik kalau tidak kita sebarkan, kan manfaatnya kurang optimal, bisa dirasakan oleh yang lain. Sehingga saya memang mari mengajak, buktinya juga kalau kami lihat banyak, hampir semua status WA, catatan-catatan inspirasi
yang ada di dalam ya terutama WA lah, WA, Facebook, Instagram ataupun media yang lain, yang kalau memang itu bisa kita kompilasi, itu bisa menjadi hal yang pada suatu saat nanti bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena setiap orang pasti memiliki kelebihan. Kalau kekurangan kan itu sudah menjadi takdir bagi manusia. Tinggal kelebihan yang dimiliki ini mari sama-sama kita berbagi. Karena ketika kita melihat orang lain, ya kalau ini kan rumusnya begini ya Mas ya, kalau kita melihat yang lebih tua, maka kita harus menilai bahwa yang lebih tua itu lebih dahulu melakukan amal-amal kebaikan lebih banyak daripada kita. Kalau kita melihat yang lebih muda, maka kita, misalkan nih, Mas Ahmad ini kelahiran berapa nih? Saya tahun 2000. Kelahiran 2000 ya, iya 80, berarti kan lebih muda. Ya. Saya 87, maka saya melihat Mas Ahmad lebih muda berarti lebih sedikit melakukan dosa dibanding saya yang sudah tua. Jadi rumus ini saya kira akan menyemangati kita untuk semakin lebih baik lagi, dan mari bersama-sama ya ingin mengajak siapapun yang tadinya mungkin belum tertarik, apalagi yang sudah minat, mari kita azamkan, kita semangat untuk mengikat ilmu-ilmu yang bermanfaat dengan menulis buku. Seperti itu. Oke, Mas Muiz, thank you banget nih. Udah sejam lebih kita ngobrol-ngobrol. Sebenarnya sih pengen ngobrol banyak sih tentang ASN ini atau tentang buku Mas ini. Cuman waktunya juga udah sore juga nih Mas, udah sejam lebih. Banyak banget ilmu yang saya dapetin nih dari Mas Muiz, entah itu tentang dunia kepenulisan atau tentang dunia kepemerintahan gitu kan. Yang tadinya saya nggak tahu, jadi tahu, terus banyak banget insight-insight yang baru juga saya dapetin gitu. Semoga ilmu Mas ini berkah gitu kan bagi saya khususnya, dan Amin. Bagi para penonton Guepedia gitu Mas. Semoga Mas Muiz diberi kemudahan dalam menjalankan amanah dari negara ya Mas. Amin. Amanah dari Allah. Dan semoga keluarga juga diberikan kesehatan gitu ya Mas ya. Segitu aja Mas. Mungkin Mas Muiz mau mempromosikan tentang akun sosialnya Mas Muiz, boleh? Bisa? Ya, yang saya miliki Facebook ya, Facebook boleh, Muhammad Muiz Raharjo. Boleh. Instagram juga Muhammad Muiz Raharjo. Kemudian saya Twitternya juga Muiz Raharjo, dan saya memang lebih senang ini ya melalui WA, mungkin nomornya ya WhatsApp. Dalam arti begini, ketika WhatsApp itu kan ketika kita membahas sesuatu bersama dengan bahasanya lebih ya 4 mata itu kan lebih terjaga, dalam arti lebih enak begitu, meskipun yang lain juga tidak masalah. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, makanya di beberapa buku memang sengaja di biodata saya cantumkan nomor WhatsApp, WA maupun HP yang harapannya bisa bersama-sama kita. Nah, tapi kalau akun yang terkait dengan semangat menulis, teman-teman mungkin nanti bisa ketik Sajami Sabu di YouTube. Itu ada banyak video-video yang terkait dengan saya yang mengajak teman-teman untuk menulis, kemudian juga teman-teman lainnya yang sudah berhasil menulis dan menerbitkan buku juga sudah ada, termasuk bukunya apa, dan banyak juga dari Guepedia, sehingga tidak ada salahnya nanti. Saya sudah pernah kirim linknya belum ya ke Mas Ahmad ya? Mas, boleh nanti kalau misalkan habis ini bisa. Ya, nanti saya kirimkan. Kalau di YouTube itu Sajami Sabu, itu salah satu channel yang kita gunakan untuk bahasanya saya. Misabu, gimana? Misabu ya? Sajami Sabu. Sajami Sabu. Sajami Sabu, oke. Sajami Sabu. Jadi ya, jadi seperti ini nih. Ya, saya sembunyi ya yang bawah ini. Sajami Sabu. Oke Mas. Ntar mungkin saya taruh aja kali ya link deskripsinya di YouTube. Oke, saya kira itu aja. Mas. Oke. Terima kasih ya Mas Ahmad ya. Okay, Mohon maaf apabila ada
dan saling mendoakan semoga imun kita tetap sehat, iman kita semakin kuat. Dan saya doakan ini Mas Ahmad, mungkin beberapa waktu yang akan datang WA Mas, mohon doanya, saya sudah dalam akad nikah insya Allah. Boleh Mas. Oke teman-teman Gopedia, jangan lupa untuk follow IG Instagram Gopedia di Gopedia Penerbitan _ dan jangan lupa juga subscribe akun YouTube Gopedia, dan jangan lupa nih tadi sudah diberitahu akun sosmednya Mas Muiz tersendiri. Ntar mungkin saya taruh linknya di bawah ya Mas ya. Mungkin next episode nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi Mas, lebih lama lagi. Ini jujur sih kurang banget sih Mas. Saya pengen gali terus ilmu yang ada dalam bahasa Inggris ini. Mungkin kedepannya kita bisa ngobrol lebih lama lagi Mas. Oke, sekian dari saya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Ya Mas.